Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Adik dan Umida selaku pengasuh pesantren Super Kemlare Banfida. Yang terhormat juga guru-guru semua, teman-teman saya semua, terus kepala sekolah maupun mbak pengurus. Di sini saya Almeida Haji dari kelas 9 MTS Al-Quran Lari Banfida akan mempresentasikan yaitu dari pelajaran SKI atau sejarah Islam tentang kondisi masyarakat Indonesia dari sebelum masuknya Islam sama sesudah masuknya Islam. Nah, jadi sebelum masuknya Islam, pertama ada kondisi sosial budaya. Nah, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam itu berbagai corak seni budaya, bahasa, dan beragam. Nah, habis itu dengan dari perbedaan itu dia tuh membentuk ragam suku di Indonesia. Kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Nah, itu dulu sebelum ada Islam itu ada Hindu sama Buddha. Nah, agama Hindu itu dari India. Habis itu kitabnya orang Hindu itu ada Weda. Kalau Buddha itu ada Tripitaka. Nah, kedua agama itu mempunyai kepercayaan yang namanya Sang Hyang Raya, atau yang artinya itu hampa atau kosong, atau Tuhannya itu tidak bisa dipikirkan. Pokoknya Tuhannya itu tidak bisa dibayangkan. Habis itu kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi dulu itu bermacam-macam, ada yang berdagang, ada nelayan, dan yang lain. Akan tapi mayoritas itu bercocok tanam, apalagi yang di daerah pedalaman. Habis itu yang di pesisir pantai itu menjadi nelayan. Habis itu kondisi sosial politik. Nah, pada zaman dahulu, kerajaan Sriwijaya itu adalah jalur perdagangan internasional. Jadi pelabuhan, tempat berdagang dan lain-lain, bahkan punya saham. Nah, habis itu habis Sriwijaya runtuh, itu dilanjutkan dengan kerajaan Majapahit. Nah, sedangkan Majapahit itu mempunyai Sumpah Palapa. Kalau nggak salah itu Sumpah Palapa itu meliputi Indonesia sampai Australia. Habis itu akhirnya memiliki konflik internal yang akhirnya mengalami kemunduran. Tahun 1478 Majapahit itu runtuh. Habis itu ada kondisi suku bangsa. Kondisi suku bangsanya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Habis itu setiap suku itu mempunyai seni masing-masing, bahasa, sosial, budaya, lagu, dan yang lain. Habis itu dan beragam. Habis itu setelah masuknya Islam, pertama ada perkawinan. Nah, jadi zaman dahulu itu orang yang beragama Muslim itu status sosialnya lebih tinggi daripada pribumi. Habis itu banyak wanita yang menikah dengan saudagar Islam, lalu akan tapi dengan syarat mereka itu harus memasuki Islam dulu. Nah, itu yang jalur perkawinan. Habis itu pendidikan. Jadi pendidikan itu yang paling terkenal itu dari metode halakoh dan dakwah. Dan dahulu itu ada ulama yang mendirikan pesantren, pondok pesantren Ampel Denta. Nah, itu para kiai itu di sana dakwah dan mempelajari santri-santrinya, lalu menyebarkan Islam. Habis itu ada di bidang seni budaya, yaitu ada wayang kulit, seni bangunan, dan ukiran, membatik juga. Habis itu rebana dan yang lain. Habis itu ada jalur perdagangan. Jadi Indonesia tuh dulu jalur perdagangannya itu sibuk pada tahun 7 sampai 16 Masehi. Nah, kenapa sih ada 3 faktor kenapa Indonesia itu dikenal oleh negara-negara lain? Pertama, karena letak geografisnya yang pas. Habis itu subur, tanahnya itu subur. Habis itu sama penduduknya itu ramah. Habis itu perdagangannya itu juga melalui dakwah para mubalik. Habis itu ada tasawuf dan politik. Nah, tasawuf itu adalah ajaran pendekatan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya itu adalah kekuatan-kekuatan dan untuk menyembuhkan gitu. Habis itu ada yang di bidang politik. Itu gara-gara mengikuti raja. Zaman dahulu itu kan bergantung sama raja. Jadi apabila rajanya itu masuk Islam, maka rakyatnya itu juga masuk kepada Islam. Nah, habis itu raja yang masuk Islam ini biasanya itu mengalahkan
kerajaan lain, sehingga kerajaan lain yang dikalahkan itu juga bakal masuk Islam. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.